Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafsah Febriana, perwakilan dari kelompok 4 Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana beranggotakan Hafsah Febriana dan Ikhwanul Taufik. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Administrasi Kesiswaan. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai kesiswaan. Dapat kita ketahui, pengertian dari administrasi kesiswaan yang mana secara etimologis itu perkataan administrasi berasal dari bahasa Latin ad administer yang berarti melayani. Sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan, sehingga administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melayani, membantu, mengatur, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik, yang mana dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian administrasi kesiswaan menurut G4MS, yang mana dibagi menjadi 3 bidang, antara lain yaitu People Inventory, yang mana dalam gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk, terutama pada usia anak sekolah. Data ini untuk menyusun perencanaan sarana prasarana, tenaga guru, termasuk juga perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah tersebut. Dan data People Inventory dapat digunakan menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, People Accounting adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi seperti mengapa siswa terlambat masuk sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah. Masalah ini guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu People Personal Service, yang mana pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa sehingga para siswa sadar tentang potensi, bakat, minatnya, kemampuannya, dan mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa paksaan, termasuk juga dengan kesadarannya sendiri dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui apa saja sih tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan itu. Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan itu dapat dibagi menjadi 4, di antaranya yaitu yang pertama, melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. Adapun yang poin yang kedua yaitu dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang ketiga, dapat memetakan asal siswa, baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Yang terakhir yaitu dapat membuat suatu lingkupan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Ikhwanul Taufik. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan kegiatan pencatatan siswa atau peserta didik mulai dari siswa mulai masuk sekolah hingga siswa meninggalkan sekolah karena lulus atau alasan lainnya. Kepala sekolah atau lembaga pendidikan sebagai ketua hendaknya mampu untuk mempersiapkan atau merancang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kesiswaan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu penerimaan peserta didik. Kedua, pencatatan peserta didik. Ketiga, pengelompokan peserta didik. Keempat, orientasi peserta didik.
kelima tata tertib peserta didik, dan terakhir evaluasi peserta didik. 4. Hal-hal penting dalam administrasi kesiswaan. Dalam kegiatan ini, peserta didik ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu pembinaan peserta didik, mangkal kenakalan anak atau remaja, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika seperti ganja, morfin, alkohol, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.